Selain itu terdapat fosil binatang laut yang dapat dihitung menggunakan metode ilmiah sehingga dapat diketahui berapa usianya. Gambaran Sangiran saat menjadi laut dalam dulu selain dihuni kerang dan kepiting juga dihuni hewan laut berukuran raksasa. Setelah lautan, Sangiran berubah menjadi rawa-rawa sekira 1,8 juta tahun yang lalu. Di lapisan tanah kabung inilah ditemukan berbagai macam hewan purba seperti gajah purba, kuda nil purba, hingga manusia purba berada di lapisan ini. Selain itu juga ditemukan hewan rawa seperti keong kecil dan fosil binatang air tawar. Ya. Jarak antara lautan sama manusia purba itu berapa jauh? Biasanya di Kali Beng itu tidak pernah ditemukan manusia purba. Yang ditemukan itu yaitu di daerah yaitu rawa-rawa dan daratan tadi, Kabuh dan Pucangan tadi. Itu ditemukan. Kalau di Pucangan biasanya lebih tua. Dikirakan menurut para ahli kurang lebihnya ya itu 1,8 juta tahun. Kalau di rawa-rawa yang black clay loh, yang lapisan hitam yang rawa-rawa. Kalau di Kabuh itu cuma 700 sampai 900 ribu tahun. Lebih muda umurnya. Gitu. Makanya sudah kenal alat artefak serpian yang untuk motong daging gitu kan. Itu ditemukan juga fosil-fosil binatang, baik binatang gajah, stegodon maupun mastodon, bahkan hippopotamus, kuda nil. Di situ ditemukan juga. Jadi di rawa-rawa ditemukan binatang macam-macam juga, bahkan gigikan juga ditemukan di situ. Dan bahkan ada kerang-kerang, keong-keong yang kecil-kecil itu. Di bola itu ada semua di situ. Nah, di situ juga ditemukan macam-macam sebagian binatang laut yang tawar. Itu. Habis itu rawa-rawa terus daratan, yaitu lapisan waktu itu gunung meletus akhirnya atau pembawaan ada itu nanti ada tova yang tebel. Tova itu merupakan abu vulkanik. Nah itu di bawahnya itu mungkin pembawaan arus, terus ada penemuan yaitu pasiran dan batu-batuan pasir itu. Nah, itu namanya Kabuh, formasi Kabuh. Di situ ditemukan binatang macam-macam. Gajah ada, kuda nil ada, pokoknya binatang manusia ada, manusia purba ada. Bahkan di situ ditemukan alat-alat artefak seperti kerijang. Kerijang itu merupakan untuk pemotong daging binatang yang pemburuannya. Bahkan poanting bola batu itu untuk membunuh binatang itu seperti bola itu. Bahkan juga ada dari tulang, bahkan dari gading, dari tulang itu untuk senjata manusia purba itu. Terus akhirnya dengan itu hutan terbuka. Situ di riwayatnya seperti itu. Makanya banyak orang-orang ilmuwan yang menuju ke Sangiran sini gitu. Nggak ada henti-hentinya ilmuwan yang mau ke Sangiran itu. Masalahnya apa? Data-data yang kebanyakan belum banyak yang kurang akurat gitu. Gitu, Pak. Makanya baik dari negara-negara Uni Eropa, Amerika, Australia, Cina, Korea, itu bahkan dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sendiri, biasanya kerjasamanya kan sama Puslit itu, di situ. Makanya Sangiran itu merupakan kekayaan yang luar biasa. Bahkan sedunia itu potensial penemuan fosil itu hampir 70% dibandingkan Afrika gitu. Kalau selain kerang-kerang gitu ada ikan gitu.
Di situ biasanya ditemukan ikan tapi nggak komplit. Biasanya perapukan, sudah perapukan itu tinggal sebagian kecil gitu. Itu yang di lautan itu. Bahkan di rawa-rawa juga ditemukan seperti itu, seperti patel ikan, gigi ikan itu, balak di rawa-rawa di situ ditemukannya lapisannya gitu. Kalau ikannya itu ikan besar atau ikan kecil-kecil? Nah, menurut saya pun pandangan saya dulu kan namanya ikannya besar-besar, giginya aja dilihat segitu besar, Mbak. Gitu. Jadi besar-besar dulu. Memang ikan raksasa yang kehidupan di Sangiran ini. Gitu. Dasar laut. Ya, dasar laut dan dalam memang gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.